Dan sekarang ini kita lihat sedih, prihatin. Saudara, ini dekadensi moral di kita punya negeri semakin hari semakin parah. Etika ditinggal, akhlak ditinggal. Kita lihat sekarang saudara, hanya kesalahan kecil di jalan boklai. Kesalahan kecil berantem saudara. Enggak ada angin, enggak ada hujan saudara. Tahu-tahu ada anak-anak muda turun dari motor, bawa aneka ragam senjata, saudara, menyerang orang-orang yang enggak bersalah. Ada apa dengan negeri kita? Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, saudara, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Tiap hari kita mendengar kabar-kabar sedemikian rupa, saudara. Ada apa? Kok kezaliman bisa merajalela begitu, saudara? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Saudara, jadi sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi seorang manusia pun, saudara. Akan tetapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi jangan ada nanti yang berpersepsi atau suudzon kepada Allah, kalau Allah jebloskan hambanya ke neraka, oh Allah ini kejam, Allah ini zalim. Enggak begitu, saudara. Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan jalan kepada hambanya. Ada jalan baik, ada jalan buruk, dan Allah sudah kasih tahu dalam kitab sucinya. Jalan baik itu menuju ke sorga, jalan buruk itu menuju ke neraka. Saudara, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah kasih jalan. Nah, kalau dia memilih jalan keburukan terus masuk ke neraka jahanam, jangan salahkan Allah. Bukan Allah menzalimi dia, dia yang menzalimi dirinya sendiri, saudara. Nah, jadi ini yang terjadi, dan ini terjadi di semua lapisan. Dari mulai lapisan pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling bawah. Di mana-mana kezaliman, saudara. Negeri kita udah seperti nggak ada hukum. Kita lihat di mana-mana, saudara. Apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Peres sana, peres sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya biara preman. Astagfirullahaladzim, ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat biara preman, preman udah berani bakar mobil polisi, saudara. Merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri, saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah, rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini, saudara, kalau preman dibiarkan, ya begitu. Preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya. Backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya, saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur, saudara. Nah, mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia. Mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Nah, kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak main-main menyampaikan kalimatul hak amama sultanil jahir, itu afdolul jihad. Sebagus-bagusnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, sampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Siapapun pemimpinnya, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar mesti terus digalakkan. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak digalakkan, ya begini jadinya. Kemunkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Bagaimana orang bisa aman? Naik mobil di lampu merah lagi tenang, saudara, tahu-tahu kaca depannya dihantam dengan golok, dihantam, saudara, dengan celurit. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahan, saudara. Bisa merajalela begitu. Geng motor, saudara, yang merusak, yang menyerang orang, saudara. Begal-begal, saudara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan itu semua kezaliman gak boleh kita lakukan. Dalam satu hadis qudsi, saudara, Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya ibadi, kata Allah, hei hamba-hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, saudara. Haram. Makanya Allah nggak pernah melakukan kezaliman. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, saudara. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah nggak pernah menzalimi seorang manusia pun, saudara, dalam hal apapun. Nah, selanjutnya Allah nyatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Selanjutnya Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Gak boleh menzalimi, itu berat, saudara. Satu, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Orang menenggak minuman keras, dia menzalimi dirinya sendiri, dia merusak dirinya. Orang judi, saudara, itu juga dia merusak dirinya. Banyak orang dulu bertanya-tanya, apa betul judi itu merusak? Lihat sekarang, gara-gara judi orang bunuh-bunuhan, gara-gara judi orang bunuh diri. Gara-gara judi, coba lihat sekarang di mana-mana, saudara. Jadi kalau orang menenggak minuman keras, orang berjudi, orang berzina, orang melakukan maksiat, dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, jangan kita zolimi keluarga kita. Hei kaum bapak, saya ingatkan, haram Anda berbuat kekerasan, Anda menzolimi, menganiaya istri, anak, mantu, cucu, apalagi kedua orang tua. Haram. Kok bisanya ada suami yang ngegebukin istri, saudara, nyeksa istri? Kalau kita sudah tidak suka dengan istri kita, saudara, kembalikan ke orang tuanya. Gak boleh kita zalimi, gak boleh kita aniaya, haram. Begitu juga perempuan-perempuan, taati suami, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Jangan selingkuh dengan siapapun. Jaga itu hak suami, jaga hak anak-anak. Ini etika udah mulai hilang, saudara. Sehari puluhan ribu rumah tangga bubar bercerai di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita kalau ngelihat ini gimana. Kan katanya mayoritas umat Islam. Kok begini kondisinya? Kalau negeri bukan Islam, tiap hari terjadi cerai, nggak ada urusan. Saya nggak lihat itu. Kalau negeri bukan Islam, banyak maksiat, saudara, saya nggak kaget. Tapi kalau negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, banyak habibnya, banyak kiainya, banyak pondok pesantrennya, banyak majelis taklimnya, kenapa rumah tangga umat Islam, saudara, penuh dengan kezaliman? Kita nggak menafkahi istri, zalim. Nggak menafkahi anak, zalim. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahlikum. Apa kata Nabi pesan buat kita semua? Khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap keluarganya. Mau jadi orang baik, lakukan keluarga dengan baik. Enggak sampai situ, di hadis yang lain Nabi mengatakan khairukum li nisaikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap istri-istrinya. Masya Allah, Islam ini ajaran yang indah. Islam ini ajaran yang penuh keharmonisan. Islam ini ajaran yang humanis. Tapi kalau tiba-tiba rumah tangganya pada rusak, masyarakatnya pada rusak, saudara, nanti orang kafir menyalahkan ajaran Islamnya. Pantas banyak orang kafir enggan mau meluk Islam, manakala melihat perilaku umat Islam seperti itu, saudara. Nah, karena itu saya mau ajak semua, yuk
Jangan kita zalimi diri kita, jangan kita zalimi keluarga kita, jangan zalimi tetangga kita, saudara. Tetangga kita kanan kiri, saudara, jaga hak mereka. Hari ini mereka diam, mereka nggak berani protes. Hari ini mereka diam, mereka terus diganggu oleh kita. Tapi besok di pengadilan Allah, semua tetangga kita akan menuntut. Kalau kita menzalimi mereka, mengganggu tidur mereka, mengganggu istirahat mereka, mengganggu keamanan rumah mereka, haram. Jadi Islam ini, pelajaran ini, saudara, semuanya untuk akhlakul karimah. Kan Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kenapa kita ini diperintahkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh haji, disuruh umroh? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati ulama kita, guru-guru kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh menjaga keamanan tetangga kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang berzina, dilarang menenggak minuman keras, dilarang berjudi, dilarang, saudara, menggunakan narkoba, dilarang untuk merusak diri kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang ke dukun? Kenapa kita dilarang belajar ilmu santet? Kenapa dilarang menggunakan ilmu sihir? Supaya akhlak kita bagus. Supaya akhlak kita bagus, saudara. Nah, kalau mayoritas muslim akhlaknya kita lihat di jalan seperti ini, saudara. Padahal para ulama sudah mati-matian buka majelis, ngajar, berteriak, ngajarin umat, saudara. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, yuk, saudara, enggak cukup kalau cuman ulama yang berteriak dari majelis taklim merapikan akhlak umat. Tapi harus ada dukungan umaro. Kalau ulama berteriak minuman keras haram, umaro tutup pabrik minuman kerasnya. Kalau ulama berteriak zina haram, umaro tutup tempat prostitusinya. Kalau ulama berteriak judi haram, pemerintah serius berantas judinya.